Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabita Clara Anjani dengan NIM 21050974063 dari kelas PTI 2021A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai routing statik. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri dari routing statik adalah sebagai berikut. Yang pertama, jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Yang kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Kemudian cara kerja routing statik. Cara kerja routing statik ada 3 bagian, yaitu yang pertama, konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Yang ketiga, admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket yang ada pada jaringan. Keuntungan menggunakan routing statik. Yang pertama, meringankan kinerja prosesor router. Yang kedua, tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Yang ketiga, routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis. Yang keempat, routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membaca trafik. Kerugian dalam menggunakan routing statik. Yang pertama, administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Yang kedua, hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Yang ketiga, administrasinya cukup rumit dibanding routing dinamis, terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Yang keempat, rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual. Baik, saya akan melakukan simulasi mengenai routing statik menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Baik, di sini saya sudah membuatnya. Di sini terdapat 3 PC, yakni PC 1, PC 2, dan PC 3. Kemudian terdapat 2 server, ini server 1 dan server 2. Kemudian terdapat 3 router, router 1, router 2, dan router 3. Di sini PC 1 dan PC 2 dihubungkan ke router 1 menggunakan kabel, kemudian dari PC 3 ke router 2 juga dihubungkan menggunakan kabel. Server 1 dan server 2 dihubungkan dengan router 3 menggunakan kabel. Kemudian antar router juga dihubungkan menggunakan kabel. Baik, yang pertama kita akan mengisi IP dari setiap PC. Yang pertama kita isi dengan IP PC 1 dengan PC 1 dengan IP 192.168.1.1. Kemudian dengan subnet max 255.255.255.192 dengan gateway 192.168.1.622. Oke, kemudian selanjutnya ke PC 2, kita pilih desktop IP configuration, kita isi IP-nya dengan 192.168.1.65 dengan subnet max 255.255.255.192 dengan gateway 192.168.1.126. Oke, selanjutnya kita ke PC 3. PC 3 dengan IP 192.168.1.253 dengan subnet max 255.255.255.128 dengan gateway 192.168.1.254. Oke, setelah PC sudah, kita beralih ke server.
Yang pertama server 1 kita isi IP-nya. Server 1 dengan IP 33.33.33.1 dengan subnet max 255.255.255.0 dengan gateway 33.33.33.3. Kemudian lanjut ke server 2 dengan IP 43.43.43.1 dengan subnet max 255.255.0 dengan gateway 43.43.43.3. Setelah server sudah, kemudian kita ke router. Yang pertama router 1 kita pilih fast ethernet 0. Ini fast ethernet 0 menghubungkan router 1 ke PC 1. Kita isi IP-nya dengan 192.168.1.62 dengan subnet max 255.255.255.192. Tidak lupa dengan port status sudah diklik on. Kemudian lanjut ke fast ethernet 1. Di sini fast ethernet 1 merupakan menyambungkan antara router 1 ke PC 2 dengan IP 192.168.1.126 dengan subnet max 255.255.255.192 dan tidak lupa port statusnya kita on kan. Selanjutnya ke serial 2. Di sini serial 2 menghubungkan antara router 1 ke router 2. Kita isi IP-nya dengan 12.12.12.1 dengan subnet max 255.255.255.0. Tidak lupa kita on kan port statusnya. Selanjutnya ke serial 3. Di sini serial 3 menghubungkan antara router 1 ke router 3. Kita isi IP-nya dengan 13.13.13.1 dengan subnet max 255.255.255.0. Tidak lupa juga kita on kan port statusnya. Selanjutnya kita ke Selanjutnya kita ke router 2. Yang pertama fast ethernet 0. Ini menghubungkan dari router 2 ke PC 3. Kita beri IP 192.168.1.254 kemudian dengan subnet max 255.255.255.128 dan tidak lupa port statusnya kita on kan. Selanjutnya ke serial 2. Di sini serial 2 menghubungkan antara router 2 ke router 1. Kita beri IP 12.12.2 ke dengan subnet max 255.255.255.0. Tidak lupa port statusnya kita on kan. Oke, serial 3 merupakan menghubungkan antara router 2 dengan router 3. Kita beri IP 23.23.23.2 dengan subnet max 255.255.255.0. Tidak lupa port statusnya kita on kan. Oke, setelah itu ke router 3. Router 3 kita isi fast ethernet 0 merupakan menghubungkan server 1 ke router 3 dengan IP 33.33.33.3
dengan subnet max 255.255.255.0. Tidak lupa kita on-kan port statusnya. Selanjutnya, fast Ethernet 1 merupakan hubungan server 2 ke router 3. Di sini kita boleh IP 43.43.43.3 dengan subnet max 255.255.255.0. Tidak lupa port statusnya kita on-kan. Kemudian serial 2 menghubungkan antara router 3 dengan router 1. Kita beri IP 13.13.13.3 dengan subnet max 255.255.255.0. Tidak lupa port statusnya kita on-kan. Selanjutnya serial 3. Router 3 menghubungkan antara router 3 dengan router 2. Di sini kita beri IP 23.23.23.3 dengan subnet max 255.255.255.0. Tidak lupa port statusnya kita on-kan. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan mengisikan routing statik pada setiap router. Yang pertama kita ke router 1, kita pilih statik. Di sini saya sudah menambahkan yang pertama yakni dengan network 192.168.1.128 dengan net max 255.255.128 dengan next hop 12.12.12.2. Kemudian selanjutnya dengan network 33.33.33.0 dengan net max 255.255.255.0 dengan next hop 13.13.13.3. Kemudian yang terakhir dengan network 43.43.43.0 dengan net max 255.255.255.0 dengan next hop 13.13.13.3. Oke, router 1 sudah. Kemudian kita ke router 2. Kita pilih statik. Di sini saya juga sudah menambahkan yang pertama dengan network 192.168.1.0 dengan net max 255.255.255.128 dengan next hop 12.12.12.1. Kemudian yang kedua dengan network 33.33.33.0 dengan net max 255.255.255.0 dengan net hop 23.23.23.3. Kemudian yang terakhir ini dengan network 43.43.43.0 dengan net max 255.255.255.0 dengan next hop 23.23.23.3. Router 2 sudah. Setelah itu kita ke router 3, kita pilih statik. Di sini saya sudah menambahkan yang pertama yakni dengan network 192.168.1.0 dengan net max 255.255.255.128 dengan next hop 12.12.1. Kemudian yang kedua yakni
dengan network 192.168.1.128 dengan netmax 255.255.255.128 dengan maxroute 23.23.3.4. Kemudian saya juga menambahkan dengan network 192.168.1.0 dengan netmax 255.255.255 itu 128 dengan network 13.13.1. Jika sudah, kemudian kita akan lanjut ke simulasinya. Yang pertama kita ubah dulu ke mode simulasi, kemudian kita show all none, kita add filternya, kita pilih ICMP saja, kita pilih, kemudian kita tutup. Baik, di sini saya akan mengirimkan dari PC1 ke PC2. Dari PC1 mengirimkan ke router 1, dari router 1 ke PC2, kemudian dari PC2 kembali ke router 1, setelah itu kembali lagi ke PC1. Di sini berhasil komunikasi dua arah. Oke, selanjutnya PC1 ke PC3. Kita coba next. Nah, di sini dari PC1 ke router 1, kemudian dari router 1 ke router 2. Setelah itu dari router 2 ke PC3, dari PC3 dikembalikan ke router 2, dari router 2 kembali ke router 1, kemudian kembali ke PC1. Di sini berhasil terkirim dan komunikasi berhasil dua arah. Kemudian selanjutnya dari PC1 ke server 1. Oke, kita sengaja dari PC1 ke router 1, dari router 1 ke router 3, kemudian router 3 ke server 1. Setelah itu server 1 kembali ke router 3, router 3 ke router 1 dan kembali lagi ke PC1. Di sini berhasil komunikasi dua arah. Dari PC1 ke server 2. Langsung aja PC1 ke router 1, router 1 ke router 3, router 3 ke server 2, kemudian server 2 kembali ke router 3, router 3 ke router 1 dan kembali lagi ke PC1. Di sini berhasil terkirim suratnya. Kemudian selanjutnya yakni dari PC3 ke PC1. Saja PC3 ke router 2, router 2 ke router 1, router 1 ke PC1, kemudian PC1 kembalikan ke router 1, router 1 ke router 2 dan kembali lagi ke PC3. Di sini berhasil. Selanjutnya yakni dari PC3 ke PC2. PC3 ke router 2, router 2 ke router 1, router 1 ke PC2, kemudian PC2 kembali lagi ke router 1, kemudian router 1 ke router 2, kemudian router 2 ke PC3. Nah, di sini berhasil. Setelah itu kita lanjut, yakni dari PC3 ke server 1. Langsung dari PC3 ke router 2, router 2 ke router 3, router 3 ke server 1, kemudian server 1 ke router 3, kembali lagi ke router 2, kemudian
dari router 2 kembali ke PC3. Di sini berhasil terkirim. Oke, lanjut. Dari PC3 ke server 2. Oke, kita langsung dari PC3 mainkan ke router 2, router 2 ke router 3, router 3 ke server 2, server 2 kembali ke router 3, router 3 ke router 2, kemudian kembali lagi ke PC3. Di sini setnya berhasil terkirimkan. Oke, selanjutnya ini dari server 1 ke server 2. Langsung saja server 1 mengirimkan ke router 3, kemudian router 3 mengirimkan ke server 2, server 2 kembali lagi ke server 1. Di sini sudah berhasil. Kemudian kita dari PC1 dari server 1 ke PC1. Kita jalankan dari server 1 ke router 3, kemudian ke router 1, kemudian ke PC1, kembali lagi ke router 1, router 3, dan ke server 1. Di sini berhasil. Kemudian lanjut dari server 1 ke PC2. Dan langsung dari server 1 ke router 3, router 3 ke router 1, router 1 ke PC2, kembali lagi ke router 1, ke router 3, dan kembali ke server 1. Ini berhasil. Kemudian kita tambahkan dari server 1 ke PC3. Server 1 ke router 3, router 3 ke router 2, kemudian router 2 ke PC3. Dari PC3 kembali lagi ke router 2, kemudian kembali lagi ke router 3, kemudian ke server 1. Nah, di sini sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita akan melakukan tracing. Yang pertama kita ubah ke mode real time terlebih dahulu, kemudian kita akan melakukan tracing pada PC1. Yang pertama kita membuka command prompt, kemudian kita akan melakukan tracing dari PC1 ke PC2 dengan reset memasukkan IP PC2 ini 192.168, kemudian DP1.65, enter. Di sini melewati router 1 baru ke PC2. Kemudian selanjutnya kita melakukan tracing dari PC1 ke PC3 dengan memasukkan reset, kita masukkan IP PC3 192.168.1.253. Nah, di sini melewati router 1, kemudian ke router 3, baru sampai di PC3. Setelah itu kita melakukan tracing pada server 1, kita masukkan IP server 1 yaitu 33.1. Nah, di sini lewati router 1 terlebih dahulu, kemudian router 3, baru sampai di router 1. Setelah itu kita melakukan tracing pada
PC1 ke server 2. Kita masukkan IP server 2. Ini 43.43.3.1. Nah, di sini melewati router 1, kemudian ke router 3 dan ke server 2. Selanjutnya kita melakukan tracing pada PC3 ke PC1. Kita buka dulu command prompt, tracer, kemudian kita masukkan IP PC1 yakni 192.168.1.1. Nah, ini muncul ya, melewati router 2, kemudian ke router 1, kemudian baru ke PC1. Setelah itu kita melakukan tracing dari PC3 ke PC2. Kita masukkan IP PC2 yakni 192.168.1.65. Nah, di sini muncul melewati router 2, kemudian ke router 1, baru sampai ke PC2. Dan yang selanjutnya kita tracing dari PC3 ke server 1. Kita masukkan IP server 1 yakni 33.33.3.1. Nah, di sini muncul melewati router 2, kemudian router 1 dan bagi server 1. Itu kita melakukan tracing pada PC3 ke PC3 ke server 2. Kita masukkan IP server 2 yakni 43.43.43.1. Nah, di sini muncul akan melewati router 2, kemudian ke router 3 dan sampai di server 2. Selanjutnya kita melakukan tracing pada server 1 ke server 2. Kita buka command prompt, kita isi dengan IP server 2 yakni 43.43.43.1. Nah, di sini hanya melewati router 3 langsung sampai pada server 2. Oke, selanjutnya kita melakukan tracing dari server 1 ke PC1. Kita masukkan tracer IP PC1 dan 192.168.1. Nah, di sini melewati router 3, kemudian ke router 1, setelah itu ke PC1. Selanjutnya kita melakukan tracing pada server 1 ke PC2. Kita masukkan IP PC2 ini 192.168.65. Nah, di sini muncul melewati router 3, kemudian ke router 1 dan sampai di PC2. Oke, yang terakhir kita melakukan tracing dari server 1 ke PC3. Kita masukkan IP PC3 yakni 192.168.1.253. Nah, di sini muncul pertama dari router 3, kemudian melewati router 2 dan sampai pada PC3. Mungkin itu saja simulasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.